Katanya si A begini, katanya si B begini, katanya si C begini. Ini yang benar yang mana? Dan yang dicari apa? Sedangkan saya ini malu dengan masyarakat umum. Wahidiyah yang diomongkan perjuangan kesadaran, doanya yang didengung-dengungkan qorib wa alif bainana ya robbana. Tapi kenyataan di antara pengamal kondisinya kok seperti ini. Ini apa yang dicari ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sugiarto dari BSD Kodaman. Mohon izin saran dan petunjuknya kepada beliau Bapak Kiai. Mudah-mudahan Bapak Kiai narasumber diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat membimbing kita mengikuti beliau alaihi wasallam. Para bapak dan ibu serta asal yang terhormati, apapun permasalahan yang dihadapi khususnya di Kodaman, ini selalu kami konsultasikan kepada wilayah maupun pusat. Mengenai apapun selalu kami konsultasikan agar kami tidak salah mengikuti atau salah di dalam bimbingannya. Di daerah kami itu dari jamaah kami ini keinginan memberanikan diri, tetapi kami tidak berani memberikan izin. Kami harus konsultasi kepada bapak-bapak pusat maupun bapak-bapak wilayah. Begini para narasumber, dulu di daerah kami orangnya ya kita katakan sudah tua atau dituakan. Kalau nanti beliau Yai Latif diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pulang kepada Allah, itu nantinya sholat wahidiyah akan menjadi satu wadah sholat wahidiyah. Dari pengalaman itu beliaunya ingin memberanikan diri sholat di gedung ke putra putri beliau Mu'alif atau kepada putunya yaitu Gus Fikri. Tetapi kami harus minta izin yang saya khawatirkan ini dari bapak-bapak pusat sudah sholat ke sana. Kami beliaunya berkata, Pak Giarto, saya mohon izin mau sholat ke sana. Tapi saya juga jangan dulu saya konsultasi pada beliau bapak yang ada di pusat. Khawatirnya jangan melangkahi bapak-bapak yang ada di pusat. Yang saya khawatirkan katanya beliaunya, saya khawatir Pak Giarto, saya khawatir yang dituntut oleh beliau sholat wahidiyah. Anak-anakku, putu-putuku, kok gak diajak lebu bernasolat wahidiyah BSD. Mungkin beliaunya itu dari yang tidak diinginkan beliau mengungkapkan begitu. Mungkin beliaunya takut dengan beliau Mu'alif, anakku kok gak diajak, putuku kok gak diajak, begitu. Akhirnya kami juga tidak berani memberikan izin atau iya dan tidaknya. Mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Kalau memang beliaunya diizinkan, beliaunya akan sholat ke gedung, beliau akan menjelaskan sholat wahidiyah atau organisasi yang dibentuk oleh beliau Mu'alif. Iki loh PSB dibentuk Bapak Pisampaian. Iki loh organisasi dibentuk oleh beliau Mu'alif atau Baik Sampean. Begitu penjelasan beliau. Mohon izin segala khilaf dan salah mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
Sebetulnya persoalan di Wahidiyah ini pada intinya itu bukan persoalan di antara kita. Pernah saya pun juga sempat dialog, duduk berdua dengan namanya Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Hamid putra dari Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Saya hanya menyampaikan, mengawali ilustrasi saya menyampaikan dialog itu, Yai, mohon maaf, saya ini sejarah Wahidiyah katanya si A begini, katanya si B begini, katanya si C begini. Ini yang benar yang mana? Dan yang dicari apa? Sedangkan saya ini malu dengan masyarakat umum. Wahidiyah yang diomongkan perjuangan kesadaran, doanya yang didengung-dengungkan qorib wa alif bainana ya robbana. Tapi kenyataan di antara pengamal kondisinya kok seperti ini. Ini apa yang dicari ya? Dan menurut saya persoalan di Wahidiyah ini bukan persoalan saya dengan panjenengan, bukan persoalan pengamal dengan Kiai Latif, tapi persoalan ini persoalan jenengan kali Kiai Latif. Saya langsung begitu. Ini persoalan jenengan kali Kiai Latif. Apa tidak pernah panjenengan duduk berdua dengan Kiai Latif, Mas, ya apa nyelamat umat masyarakat ini, nyelamat perjuangan Wahidiyah? Apa tidak pernah begitu memikirkan tentang umat masyarakat yang jika tidak punya kepentingan-kepentingan? Beliau pun tidak bisa menjawab. Beliau diam saja. Sehingga intinya munculnya berbagai pemahaman kelompok di tengah-tengah perjuangan ini bersumber dari keluarga Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Sehingga ketika di keluarga itu memang bisa rukun guyup, bisa menjalankan bimbingan beliau dan wasiat Zulkarnain, insya Allah semua kita itu rindu bisa berkumpul bersama, berdoa bersama, mujahadah bersama, nangis bersama-sama di tempat lahirnya sholawat Wahidiyah seperti di zaman Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Mungkin para bapak-bapak yang pernah menangi di zaman dulu, mujahadah kooperatif dulu, bagaimana sejuknya suasana hati kita. Namun karena dulu bukan milik kita, dulu bukan milik PSW, tapi milik keluarga Banu Majid, Banu Kiai Haji Abdul Majid, dan di sana kondisinya kurang kondusif, akhirnya kita pun hijrah di tempat ini. Sehingga jika ada, maka DPP, saya nama pribadi dan DPP pun mempersilahkan kepada siapapun yang bisa memfasilitasi, bisa menjembatani, merukunkan dari keluarga dulu. Sejak dulu di antara kita, para pengurus PSW pusat pernah membuat sayembara. Siapa yang bisa mengumpulkan dari 3 kelompok istilahnya, dari PSW, Kiai Latif, Kiai Hamid duduk bersama, belum sampai membahas tentang Wahidiyah, bisa duduk bersama, akan dikasih hadiah. Pernah dari salah satu ketua PSW pusat itu membuat sayembara seperti itu. Karena apa? Karena begitu sulitnya jika kita yang membuat terobosan untuk mengajak kepada mereka. Namun apabila ada di antara para pengamal, tokoh-tokoh siapapun yang merasa dekat dengan keluarga Kedunglo, ya kami sangat berterima kasih jika panjenengan bisa memfasilitasi, memberikan pemahaman untuk demi perjuangan kerukunan kita bersama-sama, bersatunya satu pengamal guyup rukun seperti di zaman Mu'alif Sholawat Wahidiyah.
insya Allah semua pun yang mendengar dan yang tidak mendengar pasti akan mendukung siapa orang yang mampu melaksanakan itu, dan itu adalah suatu apresiasi yang luar biasa. Dan mungkin juga atas nama penyiar Salat Wahidiyah kita ucapkan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, Allahumma amin. Bahkan ilmu jauh Bapak dari Kiai Latif Bapak dulu saya pernah sempat ya meskipun dengan bahasa guyon dengan Ketua Umum Kiai Haji Ahmad Masur, ya pokoknya disawani Gus Fikri digending ayo buat sawanan Kiai Hamid ya Allah ini ajak bareng-bareng keluar motor Pak. Jadi memang kita punya niatan semuanya sangat rindu untuk berkumpul bersama. Dan itulah yang perlu kita pahami, dan mungkin jika ada ya saya sangat mendukung. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi Bapak Sugianto jawabannya. Memang di dalam Salat Wahidiyah itu kalau sudah cerita itu tidak pernah puas, ingin terus tambahan penjelasan gitu. Tapi memang dalam waktu ini harus kita bagi gitu. Selanjutnya Pak Cik monggo. Ya nanti giliran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sucipto, utusan dari EKKW. Kurang lebihnya hampir sama kronologisnya, cuma kalau kita sadari di jamaah paling bawah sendiri sekarang ini kondisinya bimbang karena dengan kata-kata jombang. Kalau kita sendiri yang duduk di sini, insya Allah sudah mantap, sudah dengan kekuatan penuh derek di PSB Jombang. Namun yang perlu diketahui dari acara Safari Ramadan kemarin, dari kata-kata Jombang itu ada gejolak di bawah itu yang mengataskan nama PSB sedang proses pulang ke tanah kelahirannya. Dalam ini benar ada gitu. Ada istilahnya gerakan seperti ada. Jadi ini PSB dalam proses pulang ke tanah kelahirannya. Nah, sebagai kami adalah di bendara PKKW termasuk di organisasi, tentunya kalau ada kata-kata seperti itu kita juga harus mengetahui histori atau kronologinya PSB dari Kediri pindah ke Jombang, dan urut-urutannya istilahnya mohon dari Dewan Pimpinan Pusat untuk dibikinkan buku sejarah. Mungkin dengan seperti itu insya Allah kami dengan mudah menjelaskan dengan bukti yang sangat otentik. Jadi oke lah untuk kita ini pengurus ini, kalau kita bicara seperti apa ya, hima sudah. Tapi perlu kalian ketahui yang di bawah itu adalah jamaah-jamaah yang kurang pengetahuan atau SDM yang sangat minim sekali. Jadi ini adalah laporan dari bawah bimbang. Nah, jadi intinya mohon segera, jangan ditunda, tapi segera dibikinkan buku histori mengenai PSB Jombang ini. Terus yang kedua, mungkin kalau diperkenankan aplikasi SIM PSB itu dikonsumsi untuk dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau ada informasi apapun kita bisa mengaplikasi SIM PSB itu. Ngatur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kalau diceritakan secara kronologi sampai ada nama Jombang ini panjang sekali, dan memang perlu dibuatkan buku. Dan itu pun 2 hari di sini saya juga sudah menulis itu.
lebih jelas lagi, saya menjawab somasi karena mungkin somasi dari pihak sana sudah tersebar ke teman-teman semuanya meskipun melalui jabri-jabri dengan bahasa ketika saya menyampaikan di Mujadah Kubro Hijrah, mereka mensomasi saya dengan kata-kata hijrah karena dan juga menganggap bahwa PSW mereka yang baru berdiri tahun 2001 itu merasa yang asli karena lahir di Kedonglo. Akhirnya saya tulis kronologi mulai awal dan status tanah Kedonglo dan PSW ketika bertempat di Kedonglo sampai hijrahnya ke sini, itu saya tulis semua. Itu secara historis, legalitas, fakta yang perlu diketahui memang oleh semua orang, terutama kalangan bawah. Sedangkan kalangan atas pengurus saja kadang-kadang banyak yang kedap-kedap kok, banyak yang masih ragu-ragu, banyak yang masih terombang-ambing. Nah, ini tanggung jawab kita bersama untuk memberikan penjelasan kepada siapapun, lebih-lebih jamaah yang bingung. Ini berarti kan menunjukkan pengurusnya kurang konsekuen ini. Kalau ada jamaah masih bingung, berarti tanggung jawab kita itu secara kronologis, historis dan keorganisatorisan yang memang perlu dijelaskan. Tapi dari segi hikmah, sepertinya memang sudah sunatullah. Dalam arti sunatullah memangnya seperti itu. Kalau ada kata-kata PSW pulang kembali ke tanah kelahiran, tanahnya sudah digusur, gak ada tempatnya kok. Akhirnya pulang kampung sore naik. Terus mau tempat di mana kita? Gitu. Sehingga ketika kita dipaksa untuk ada kata-kata Jombang, dan selama ini secara de facto fakta di lapangan orang umum maupun pemerintah sering mempertanyakan di antara kita ketika kita mengenalkan sholawat Wahidiyah itu mesti ditanya, ini Wahidiyah Jombang apa Kediri? Mesti panjenengan mungkin pernah menemukan kata-kata seperti itu. Pertanyaan, niki Wahidiyah Jombang apa Kediri? Dengan kata-kata itu akhirnya hikmahnya, kronologinya, meskipun bahasa Jombang ini ya juga saya jelaskan di buku atau di penjelasan jawaban somasi itu, munculnya kata-kata Jombang ini bukan keinginan kami para pengurus PSW Pusat, bukan keinginan kita, tapi keinginan mereka, teman-teman saudara-saudara kita yang mendirikan PSW baru yang lahir katanya di Kedonglo itu. Kita disomasi pada tahun 2022 dipaksa untuk menambah kata Jombang. Meskipun seandainya kita itu mampu menghadapi somasi tuntutan mereka sampai ke tingkat pengadilan, kita bisa dan siap sampai ke tingkat pengadilan karena dokumen legalitas sejarah dan legalitas tentang fakta berbagai macam dokumen itu kita lengkap dengan nama penyiar sholawat Wahidiyah. Itu milik hak paten kita. Tapi ketika nanti sudah masuk ke ranah pengadilan, yang berhak menentukan keputusan yang boleh menggunakan nama penyiar sholawat Wahidiyah adalah keputusan pengadilan. Itu kalau diputuskan begitu. Tapi kalau diputuskan selama internal Wahidiyah antar saudara ini belum clear, belum satu selaras, maka kegiatan Wahidiyah diputuskan oleh pengadilan dibekukan. Terus kira-kira yang rugi siapa? Ya kita. Sedangkan sistem kita itu sudah berjalan, kegiatan kita berjalan, keyakinan kita berjalan, sudah tidak berubah. Berbagai macam kegiatan mujadah kita sudah laras. Terus dibekukan oleh pengadilan, itu yang rugi kita. Terus yang kedua, kita malu, Pak.
malu dengan nama Wahidiyah, malu dengan nama perjuangan kesadaran, terus dibaca orang lain sampai ke tingkat pengadilan, tuntutan hanya soal nama. Ibarat orang Jawa menyebutkan rebutan balung tanpa isi. Kalau rebutan balung tanpa isi adalah sifat hayawan yang sudah jengkong, Pak, maka itu memalukan. Akhirnya kita diam dan nuruti kemauan mereka. Karena apa? Karena bagi kita nama PSW itu tidak hanya secara tekstual, Pak. Tekstual berbunyi secara harfiahnya penyiar sholawat Wahidiyah. Karena secara tekstual harfiah, siapapun orang itu bisa mengaku saya pengamat PSW. Dan siapapun orang yang bisa mendirikan organisasi lembaga yang bernama PSW dan juga didaftarkan pada Kemenkumham, apalagi sekarang daftarnya online itu sekarang mudah sekali. Tapi makna PSW secara konseptual dalamnya tersurat dan tersirat, Pak, itu yang berbeda. Sebagai sistem bimbingan mu'alaf dan lain sebagainya, itu sudah saya tulis semuanya. Nah inilah sehingga panjenengan dengan adanya kata-kata Jombang ini mungkin lebih mempersolid struktur kita dan akan lebih bisa mengetahui pengurus mana yang istilahnya bohong sing ngolang dengan kata Jombang akhirnya semakin solid. Oh berarti ini loyalitas solidnya jalurnya ke mu'alaf lewat sini ketahuan, Mbak. Oh di sana mengaku tentang saya juga Jombang, ternyata tidak selaras dengan apa yang menjadi keputusan kita bersama, akan ketahuan. Dan juga sebagai jawaban kepada masyarakat umum, oh tiba ini maksudnya Jombang, oh yang di sana kemarin bukan diri ya Pak, mesti begitu, Pak. Karena apa? Ritual dan kegiatannya, sesionalnya juga berbeda. Dan secara hikmat pun sudah dibedakan segala-galanya. Kalau tidak percaya sama datang sana, ikutilah mujahadah. Lagu Indonesia mujahadahnya berbeda, lagu tasawufnya juga berbeda, wakopasonya mujahadah berbeda. Entah itu secara syirik muncul sendiri perbedaan itu. Dan kita kok dipaksa dengan adanya kata Jombang itu supaya membedakan Wahidiyah yang betul-betul jalur kepada beliau mu'alaf secara struktural dan juga secara kelembagaan dan juga secara paham. Ada SK dari beliau mu'alaf hanya penyiar sholawat Wahidiyah yang sekarang berdomisili di Jombang. Artinya pengertian Jombang itu domisili dia di Jombang, kenyataannya memang di Jombang. Jadi jangan khawatir dengan ada kata-kata Jombang ini terus mujahadah kita itu berubah, tidak. Jangan khawatir dengan kata-kata Jombang terus keyakinan kita kepada beliau mu'alaf berubah, tidak. Semuanya justru akan mempererat jalur struktural kelembagaan kepengurusan kita. Itu antara lain. Terus yang kedua, SIM PSW memang masih dalam pengembangan sistem informasi manajemen penyiar sholat Wahidiyah. Keinginannya ya seluruh aktivitas dari berbagai daerah kita akan tahu, dan calon panjenengan ingin mengadopsi program-program daerah yang lainnya sudah berjalan bisa langsung melalui SIM, aplikasi SIM ini. Dan juga ketika akan daerah sana kebetulan ke saudaranya, ke familinya, ke luar Jawa atau ke Jawa Tengah, Jawa Barat, terus ingin menghadiri mujahadah syariah atau usbu'iyah, buka SIM, oh di sini ada mujahadah usbu'iyah, awalnya di sini pun juga akan bisa kita cari informasi melalui SIM PSW ini. Doanya saja mudah-mudahan dalam pengembangan aplikasi-aplikasi ini bisa lebih memperlancar dan lebih memperkuat dalam meningkatkan khidmat kita dalam perjuangan kesadaran dari beliau mu'alaf sholawat Wahidiyah. Terima kasih. Terima kasih
Itu maksudnya jawaban dari narasumber. Selanjutnya monggo langsung menuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Izin. Bapak yang narasumber cerita kisah kejadian mungkin namanya apa piagamnya di luwe Pak. Mohon diceritakan untuk modal kami yang ada di daerah. Syukur-syukur itu bisa menjadi buku atau bekal kami yang ada di daerah. Mungkin itu permasalahan yang bisa untuk penyiaran kita dengan itu kan permasalahan antara Ahmadiyah dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum nyebut namanya. Nama Ahmadi utusan Jawa Tengah, DPW Jawa Tengah. Terima kasih. Anak saya itu kalau mau tidur mesti jauh diceritani, Pak. Ya ceritanya supaya bisa tidur. Ya diceritani waktu aku ngapain ini. Ini yang sohibul hikayah. Sebenarnya sohibul hikayah masalah ngaji itu ini saya belum lahir pada waktu ngaji itu, Pak. Yang meskipun tahu tapi yang lebih banyak mengikuti perkembangan ngaji itu beliau ngejek, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Istiwa. Tentang peristiwa di Luwe, memang saya masih mengikuti sedikit-sedikit gitu ya. Cuma saya belum jadi apa-apa. Tidak ada musuh dari kota di musuh tidak masih sejatinya mengurus. Jadi kalau ada kegiatan apa itu kita jangan dan bukan karena dinas atau tugas yang tidak tugas yang orang saya kalau orang dulu ya pengembara tapi saya dulu pada acara itu karena itu sejarahnya sebenarnya tidak ada tahunnya. Kalau untuk masalah ini nanti tahunnya berapa dan secara tugasnya atau secara formalnya itu bagaimana, ini insya Allah masih ada konsep di tempatnya apa nanti bisa hubungan dengan Pak Seko untuk minta dokumentasi tentang pelaksanaan acara di Luwe. Memang ada peristiwa orang-orang dari pihak gak semua gitu ya, katakanlah pihak dari Boyo dengan NU Kediri itu tidak ada berbagai masalah tentang Wahidiyah disampaikan kepada para ulama-ulama Wahidiyah dan saat itu diantaranya Meja. Karena di antaranya ada ulama Abu Sujan, dia Mansur namanya. Abu Sujan itu alumni Mekah 8 tahun. Termasuklah yang dipercaya untuk mewakili ulama-ulama ya dari grup Lirboyo sebenarnya. Dari grup Lirboyo cuma tidak mengatasnamakan Lirboyo, ulama-ulama Kediri itu. Nah, terjadilah pertemuan di tempatnya Abu Sujan. Itu ada berbagai masalah
maupun tempat haji khusus. Jadi 2 kali pertemuan Haji Sujan itu 1 kali pertemuan belum selesai, diteruskan di Haji Musin Adiluwi Batik Sapi. Itu sampai selesai, ada 10 permasalahan, 11 itu tuntas. Ada riwayat yang punya juga 1 permasalahan yang terjawab. Namun di situ akhirnya untuk tanda tangan terakhirnya ini dari mereka tidak ada yang tanda tangan untuk pernyataan hasil dari pertemuan tidak mau tanda tangan, sehingga konsep yang ada ini tanpa tanda tangan dari pihak mereka. Ini satu peristiwa Haji Luwe yang mengenai sisa cerita dulu dengan fakta-faktanya nanti lebih boleh bisa hubungan gambar kemakinannya. Karena di sejarah saya kira ini tahun ngaman ya, karena tahun tidak bisa dikiaskan. Kiasnya tahun ini dikiaskan dengan ini tidak bisa ya, namanya per tahun atau hari waktu. Jadi harus yang pokok dan asli. Nanti untuk tahun yang asli bisa hubungan dengan kemakinan. Menambah cerita, hasil dikasih cerita, jadi ketok tulang cerita. Saya pernah sama Romo Haji Iksan Mahin, tiba-tiba saya itu diajak masuk ke dalam kamarnya, kamar beliau berdua, diajak masuk ke kamar beliau berdua, diajak jagongan istilahnya. Ternyata beliau menceritakan tentang kejadian yang beliau ceritakan itu memang seperti Yejen, bahasa Yejen dari apa? Yejen beliau Tokdel gitu. Baisa menceritakan abad jenengan ini kados nawa bagus. Coba saja ya, mungkin nggak ngatok pun dugi, nggak ngatok pun dugi. Lalu sore jam 7 nonton Isya niku debat kali Ki Abu Sujat sing mau ngalim pekonan Mekah 7 tahun atau 8 tahun dari kiai-kiai semuanya. Jam 5 sore itu kita pulang terpikir terang ini di dalam sedoyo kali ijazah ini. Dibukai harus tiap dasar kitab nonton itu, dibukai sedoyo. Lu ini kalau diungkap sedoyo isi kitab pulau ini kalinya jazuli. Dibuka sedoyo diungkap dan ngadilu mereka dan persidangan pertemuan ngadilu. Ya badannya kita naruh dan kantor pendugi. Masuk jadi masuk kitab pulau mau dibukai ya tadi gitu. Lalu mereka kalau diungkap sedoyo dibuka jalur kita pulau ini. Bagi. Jadi pada intinya, akhirnya dalam perjalanan itu, suatu saat ketika beliau Romo Kiai Jazuli Yusuf menjelang wafatnya kurang 1 tahun, saya pun juga dipanggil. Beliau cerita tentang perjalanan hidup beliau sampai ketemu Wahidiyah. Dan inti yang disampaikan pada saya, kue orang usah aneh-aneh. Mujadah dan istiqomah lan yakin akbar bayai. Sampai aku ditugasno menghadapi para kiai-kiai dengan diluwih kiai ngalim-ngalim. Usia beliau ketika itu masih sekitar 40 tahun, Mbak. Masih usia 40 tahun. Tapi sudah ditugaskan oleh beliau menghadapi para kiai-kiai yang ngalim-ngalim itu. Jadi dengan bahasa semua orang tahu seakan-akan Kiai Jazuli tas-tas-tasnya segala bahasanya. Sekali tembak langsung terjawab pertanyaan dari semua
sudah sama Jazuli dijawab, disampaikan kepada saya bahwa pada saat itu betul-betul dijangkung dan ditarbiyah beliau Mu'alif Sholat dia. Beliau hadir di arena itu. Di depan para kiai itu kata Jazuli tumpukan kitab, Pak. Sedangkan kitab itu kalau numpuk kan ya seperti ini. Nama kita itu kan di depan halamannya ini di apa? Lembaran depan dan mungkin juga kalau ada di sampingnya itu. Nah ini kitabnya ditumpuk seperti ini menghadap ke sana. Semua dari kitab para kiai itu sudah dikasih tanda yang mau ditanyakan, dalil-dalilnya yang akan digunakan itu sudah semuanya ada di situ. Tapi oleh beliau Mu'alif diambilkan satu persatu, Pak. Dalil yang mau ditanyakan oleh kiai-kiai itu diambil kitabnya itu di depan kiai. Ini Jazuli ingkang badidang letakkan, maksudnya ngeten-ngeten ya Jazuli. Dikembalikan lagi sama Mu'alif. Yang tahu ya cuma Jazuli saja dengan kehadiran Mu'alif itu. Jadi betul-betul Bayi menjangkung, ikut hadir di situ, ikut menunggui dan ikut membimbing mengarahkan Jazuli. Sehingga pantas ketika apa yang belum ditanyakan sudah dijawab oleh Jazuli, dan sekali tanya dalilnya langsung dijawab, sudah tidak bisa menjawab lagi. Itu betul-betul sudah dicurahkan kata Jazuli jangkungan tarbiyah beliau Mu'alif Sholat dia. Sehingga yang diterangkan pada sahabat itu wis yakin sing tenanan karo Bayi mujadah sing istiqomah ora usah aneh-aneh, Pak. Jadi itulah para bapak ibu dan hadirat, kalau memang sejarah memang harus fakta sejarah yang tertulis dan dipahami, baik hari, tanggal, jam, tahun, itu pun harus detail karena ini menyangkut suatu peristiwa sehingga tidak boleh kira-kira. Tapi kalau hikmah-hikmahnya sejarah mungkin panjenengan juga bisa menjelaskan, dan di saat itu skornya kata Ijen gak mau tanda tangan padahal sudah ada hitam di atas putih bermaterai ditandatangani dengan satu keputusan bersama, siapa yang kalah hujah harus taslim, kalah hujah kalah dalil harus taslim. Kalau wahidiyah pada saat itu kalah hujah kalah dalil, wahidiyah buyar, Pak. Ini taruhannya pada wahidiyah buyar. Tapi kalau dari pihak sana kalah hujah kalah dalil, maka harus ikut mengamalkan sholat wahidiyah dan ikut menyiapkan. Tapi setelah skornya itu 13-0, sana mengajukan 10 pertanyaan dijawab semua. Lalu kata Jazuli, ibarat main sepak bola, meskipun kita cuma bertahan bisa memasukkan gol, coba kita nyerang. Itu Jazuli coba nyerang. Mengajukanlah 3 pertanyaan pada saat itu. Mengajukan 3 pertanyaan, tidak bisa menjawab mereka. Mereka mengajukan 10 pertanyaan terjawab semua. Dari pihak kita mengajukan 3 pertanyaan tidak bisa menjawab. Akhirnya salah satu tokoh yang awalnya yang mengharamkan wahidiyah itu melarikan diri, kan? Langsung shock pada waktu itu. 13-0 skornya. Tidak tertulis, insya Allah pertanyaan-pertanyaan semuanya ada tertulis, dan salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh pihak kita, mana dalilnya? Panjenengan menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani Sultan Aulia, ya, waliullah. Termasuk salah satunya dalilnya mana? Beliau tidak bisa menjawab karena memang tidak ada dalilnya. Kalau bapak-bapak tidak bisa menunjukkan dalilnya, hanya berikan zon bahwa Syekh Abdul Qadir itu waliullah, apa salahnya saya juga berzon ke masjid itu juga waliullah? Ketika itu kan dilarang kita itu meyakini bahwa beliau Mu'alif itu istilahnya khazanah zaman waliullah, tidak boleh.
mereka. Lalu kita balik. Dan dalilnya apa? Dengan meyakini Syekh Abdul Qadir itu juga waliullah. Dalilnya mana? Kalau sama-sama berkanton persangkaan, saya pun juga berprasangka boleh berprasangka saya ini juga ada dasarnya juga ada ajaran waqidiyah, sholat waqidiyah dan sebagainya. Itu pun juga dijelaskan. Itu antara lain yang pernah disampaikan Ijazuli kepada saya. Itulah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga yang terpenting panjenengan tugas dan menjalankan tugas ini adalah tugas dari beliau mu'alim, maka yakinlah kepada yang memberi tugas dan seringlah laporan kepada yang memberi tugas. Karena ketika kita ditugaskan dan tidak sering laporan kepada yang menugaskan, maka kalau ada kekeliruan menjalankan tugas, pasti kita akan ditegur dan disalahkan. Tapi insya Allah jika kita sering laporan dalam menjalankan tugas, dalam arti mohon doa itu kepada beliau, jangankan urusan waqidiyah, panjangan mau datang ke acara waqidiyah, mau datang ke usbuhiyah, mau datang ke aswa, berangkat dari rumah, mengheningkan cipta, istighfar kepada beliau mu'alim, hadiah fatihah dan sampaikan, doa mu'alim saya mohon doa restu akan mengikuti acara ini, akan menghadiri acara ini. Itu urusan waqidiyah. Urusan pribadi pun demikian, karena status kita sebagai pengamal 24 jam, bukan hanya ketika mujahadah. Ketika kita mau kemana saja, urusan pribadi, mau ke pasar, ibu-ibu mau belanja, pamit kepada beliau mu'alim. Tuh mu'alim saya mau pergi ke pasar ini, mau doa itu, insya Allah dijangkung. Beliau akan memperhatikan kita kalau kita mau senantiasa laporan mendekat kepada beliau. Kalau kita tidak menyambung, selamanya tidak akan tersambung. Sehingga perlu kita terangkan, ketika kita mau menghadiri rapat, jangan memandang teman kita, jangan memandang yang dibahas. Yang dibahas menunggu ibu, berarti kita meremehkan acara beliau mu'alim. Semua itu acara beliau mu'alim, pada beliau, kita khidmat kepada beliau. Diundang oleh penataran naswat, lepas itu baca ililah bila si jahil bila dan apa. Ya memang perjalanan kita seperti itu. Sedangkan berkali-kali dibahas sama juga paham. Nah ini yang perlu kita tanamkan, jangan sampai muncul suatu kata-kata yang bisa menodai hati kita, sulahkan kita kepada beliau mu'alim yang punya perjuangan ini. Tanpa kita tidak tetap berjalan, tanpa keterlibatan tanpa apapun yang kita kontribusikan, waqidiyah tetap akan berjalan. Maka ketika kita mengkontribusikan, bahasa oleh Pak Sugiono, mewakafkan jiwa raga harta sebagian kita, jangan niat kita untuk membantu perjuangan, jangan niat kita menyumbang perjuangan. Semua itu hanya menguji keyakinan kita, hanya menguji keyakinan kita, menguji kebersamaan kita. Sehingga waqidiyah tidak boleh dibosi oleh satu orang, tidak boleh oleh beliau mu'alim. Kebersamaan. Sehingga yang diutamakan adalah uang yang terkecil, Pak. Karena ketika panjenengan semua acara saya yang membosi, mungkin akan diwarnai nafsu kita. Kalau kita tidak dituruti, mungkin kita akan motor. Ya sekarang dia lagi kan di karmu, mau wis karmu ini, mesti begitu campur nafsu kita mesti ada di situ. Ketika kita mampu masih akan bisa berjalan, tapi ketika kita bangun dan mungkin meninggal dunia, maka waqidiyah pun akan buyar di situ. Maka disinilah beliau membangun sistem ikatan yang sangat kuat di antara kita, tidak menilai kehebatan, tapi menilai manfaatnya sekecil apapun jika bermanfaat. Disitulah membangun sistemnya. Seperti sistem kendaraan Ferrari yang begitu cepat dengan hebatnya mobil itu, ternyata bukan dari sebab mesinnya, bukan dari sebab istilahnya sopirnya, tapi juga kadang-kadang sebab perkara yang sangat remeh, yaitu pentil ban mobilnya. Meskipun supirnya hebat, mesinnya hebat, tapi pentil mobilnya nggak ada, mobilnya banyak kempes, maka mobil ini tidak bisa berjalan. Sehingga di waqidiyah ini tidak ada perkara
kita yang tidak bermakna, semua bermanfaat jika dituntut dengan hati semata-mata khidmah kepada beliau mu'alim sholat wahidi. Supaya apa? Supaya di antara kita jangan ada merasa berjasa. Apa sih jasa kita dengan perjuangan ini? Apa yang perlu kita banggakan dalam perjuangan ini? Mestinya kita bersyukur dilibatkan dalam perjuangan ini. Sampai beliau mu'alim menuntut dana pokok terkecil. Kalau seandainya kita mampu 5.000 tiap hari, 5.000 saja kita banggakan. Dan pantas, Pak. Dan seukuran dengan wahidiyah ditanamkan pada hati kita untuk menyelamatkan kita besok di akhirat. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Sehingga mari bersama-sama tanamkan suatu keyakinan hikmah dan iman. Karena apa istilahnya, membangun kualitas, integritas dan iman para pengurus PSW. Kualitas, integritas dan iman ini adalah pribadi kita kepada beliau Muhammad SAW. Sampai bahasa Orib wa alib bainana ya Rabbana, itu bukan Orib wa alib bainana di antara kita, bukan persamaan di antara kita. Dulu sampai belum beri Orib wa alib bainana jarak kita tetap di antara kita, itu tidak akan bisa rukun jika hati kita masing-masing tidak seterusnya sama kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya bahasa doa Orib wa alib bainana ya Rabbana, Orib wa alib bainana ya Rabbana, itu antara pribadi kita dengan beliau Muhammad akrab korib. Sehingga ketika semua seorang para pengurus terutama dan para pengawal Orib wa alib bainana ya Rabbana kepada beliau Muhammad satu frekuensinya sama, pasti di antara kita juga akan bisa rukun bersama-sama, tidak pandang keluarga, famili, apapun jabatan, semuanya akan berstatus murid beliau mu'alim dan pengamal sholawat wahidiyah yang sama Qorib wa'alib bainan kepada beliau mu'alim. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan kita tanamkan pada pribadi dan juga kepada teman-teman, kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kita diakui penderet beliau min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu-ibu ada yang mewakili pertanyaan. Kita ada berapa? Ada dua pas, insya Allah ini kurang 20 menit. Masih ada lagi. Wah, luar biasa ya. Ngapunten ya, masih mohon izin ya ini. Datang terus semangat, pulang membawa manfaat. Kemarin sudah kita coba bahwa kita bukan pengamal yang loyo, walaupun tanpa minum, tanpa makan seharian penuh. Ini kalau saya mengikuti workshop kayak gini Pak, kalau biasanya saya mungkin sudah tepar saya. Hanya sedikit, setelah itu istirahat, kopi, rokokan, setelah itu baru dilanjut. Ini tanpa, ya ini kalau tidak karena rasa cinta, pasti kita tidak akan datang di sini. Mari kita tunjukkan rasa cinta kita. Yuk semuanya kiamat berdiri. Ya, kita tunjukkan bahwa kita adalah pengamal yang solid, pengamal yang penuh semangat. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Topik sukses gak? Di hatiku Ada cinta. ada cinta. Di lisanku ada doa. Di tanganku ada karya. Nah, agar semangat rohani kita sudah siap, maka jasmaninya juga kita tunjukkan, jasmani kita kuat. Ayo, persiapan untuk bertemu. Iya. Siap? Siap. Iya. Tapi jangan lupa nanti